2 poin dari 2 game melawan tim langganan Piala Dunia, dirasa memang cukup positif. Yap, sebelum menyimak videonya pastikan kamu sudah subscribe channel dan nyalakan notifikasinya. Walaupun masih ada pihak-pihak tertentu yang selalu ingin mencari kesalahan Shin Tae-yong ataupun PSSI. Namun di luar dari segala komentar dari orang-orang yang enggak penting itu, 2 laga away jelas sudah menunggu Indonesia di bulan Oktober, tentu saja dengan waktu yang terbilang singkat. PSSI bersama Shin Tae-yong harus bisa menyiapkan tim dengan sangat baik agar target 6 poin dari 2 game melawan Bahrain serta Cina bisa terrealisasi. Salah satunya ia sudah pasti mempercepat proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijgers serta meminta para pemain lainnya untuk tetap jaga kondisi dan jangan sampai cedera, sehingga bisa tampil maksimal di 2 liga away tersebut. Nah, berdasarkan gambaran match pertama dan kedua, tentu laga melawan Bahrain pastinya nggak berjalan mudah, sebab ini tim seperti layaknya tim-tim Timur Tengah lainnya. Diketahui liciknya minta ampun, dan malah lebih licik dari Cina itu sendiri, yang paling mencolok tentu saja ketika Bahrain melawan Jepang, di mana dalam laga tersebut, meskipun menang 5-0, pelatih Jepang Haji Memoriyasu merasa sangat kesal dengan sikap supporter Bahrain yang ibarat orang-orang norak dan enggak ngerti sopan santun. Atas dasar itulah Moriyasu berharap, kalau Indonesia bisa hati-hati dan mampu mengalahkan Bahrain agar mereka sadar, selama apa mereka. Apalagi kelakuan pelatih Bahrain yang masih aja sombong, dan malah menyenggol Indonesia usai laga melawan Jepang, yang mana itu cukup membuat Ketua PSSI Pak Erick Thohir merasa sangat tertantang dan seperti apa yang beliau tegaskan, kalau tim Bahrain dikerjai di luar negeri maka siap-siap aja. Ketika mereka away ke sini akan ada kejutan, yang mungkin nggak akan pernah mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Selama ini, kita semua tahu kalau Cina adalah tim yang secara terang-terangan ingin mengerjai Indonesia ketika away ke sana. Yang paling mencolok tentu saja pemilihan stadion yang letaknya buset jauh amat dari pusat kota Beijing, dan secara suhu kota Qingdao emang dikenal dingin. Sehingga itu dianggap bisa mempersulit para pemain timnas Indonesia, akan tetapi nyatanya ada nih tim selain Cina yang kelihatannya diam respek. Tapi nyatanya malah lebih busuk, yang mana tim tersebut adalah Bahrain. Yap, usai berhasil menang mengejutkan melawan Australia, publik Bahrain benar-benar merasa di atas angin kala menjamu Jepang. Di mana para supporter yakin, timnas kesayangan kembali bisa menciptakan kejutan dan mereka siap melakukan apapun untuk menang. Namun sayangnya, kelakuan supporter mereka inilah yang membuat pertandingan ini tercoreng. Yap, di laga versus Jepang supporter Bahrain benar-benar mendapat kecaman dari berbagai pihak atas kelakuan mereka yang dianggap sama sekali nggak etis. Pertama, saat lagu kebangsaan Jepang dikumandangkan bukannya dia menghormati, malah yang ada para supporter Bahrain ngejekin lagu kebangsaan Jepang. Hingga membuat pelatih Haji Memoriyasu marah. Baginya apa yang dilakukan oleh para supporter Bahrain, sama sekali nggak mencerminkan mereka sebagai bangsa yang berbudaya. Setiap negara memiliki budaya dan pandangan yang berbeda, saya ingin menerima keberagaman itu, namun saya tidak mau lagi ada ejekan selama lagu kebangsaan. Timnas Bahrain mampu berlaga dengan dewasa, saya harap para supporternya melakukan hal yang sama, kata Moriyasu usai laga. Nah, selain mencemooh lagu kebangsaan Jepang, para supporter Bahrain yang katrok itu juga dinilai melakukan sesuatu yang dirasa cukup membahayakan bagi para pemain Jepang. Di mana momen itu terjadi ketika Jepang mendapatkan hadiah penalti. Ketika itu Ayase Ueda yang menjadi algojo tampak jelas mendapatkan sorotan laser. Dan supporter tuan rumah, meskipun pada akhirnya penyerang Feyenoord itu sukses melakukan eksekusi, tetap saja Moriyasu merasa marah. Karena hal itu dinilai bisa menyebabkan gangguan mata, ya meskipun mendapatkan gangguan dari supporter tuan rumah. Jepang pada akhirnya tetap mampu menunjukkan kalau level mereka tetaplah tinggi, sehingga beragam gangguan yang ada tidak mempengaruhi performa mereka di atas lapangan. Terbukti 5 gol berhasil mereka serangkan, dan itu sukses membuat Jepang untuk saat ini menduduki puncak klasemen grup C. Dengan poin 6 serta mampu mencetak total 12 gol, dari 2 pertandingan tanpa sekalipun kebobolan. Dan terkait soal timnas Bahrain, yang akan menjamu Indonesia setelah ini, Jepang pun sepertinya memberikan kode kalau Bahrain ini tim yang jauh lebih licik. Sebab selain supporter karakter pemain Bahrain yang seolah-olah udah template, kayak tim Timur Tengah lainnya adalah suka banget yang namanya drama-drama. Dan suka bikin emosi tim lawan. Australia yang di laga pertama juga sudah merasakan itu semua termaksud kartu merah.
Kusiniyengi, yang entah emosi atau emang nggak sengaja, beneran sampai menerjang dada pemain Bahrain. Intinya karakter tim-tim Timur Tengah emang gitu, dan semoga Indonesia bisa bermain sabar saat away ke sana. Sementara itu pelatih Bahrain, Dragan Talajik nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba nyenggol timnas Indonesia yang sukses imbangi Australia. Talajik menyinggung timnas Indonesia, karena Bahrain akan menghadapi skuad Garuda pada laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 10 Oktober mendatang. Jelang menghadapi laga ini ternyata membuat Bahrain congkak, karena mereka telah berhasil mengalahkan Australia. Sementara, Jai Idzes dan kawan-kawan hanya menahan imbang Australia. Menurut Talajik, timnas Indonesia hanya mampu menahan imbang dari 2 laga melawan Arab Saudi dan Australia, sehingga mereka hanya mengemas 2 poin. Seusai mereka dibantai Jepang, di mana pelatih 59 tahun tersebut menyebut kalau apapun yang terjadi, level Indonesia masih di bawah Bahrain. Dan laga melawan Australia dijadikan patokan pelatih kelahiran Sarajevo yang satu ini. Lihat timnas Indonesia pada laga kedua mereka cuman bisa mendapatkan hasil 0-0. Sedangkan kami mendapat poin dari 2 pertandingan melawan Australia dan Jepang, tegas mantan pelatih Muangthong United tersebut. Di sisi lain, dengan niat licik dari para pesaing Indonesia, terutama si Bahrain ini yang nggak cuma siap meneror dari sisi fans ataupun drama-drama, melainkan juga siap menaruh laga di siang hari, yang panasnya gila-gilaan, tentu saja kita jadi teringat statement Pak Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Di mana beliau berjanji, akan melakukan balasan jika Indonesia diperlakukan kurang baik saat bermain away, dan sudah menjadi hal umum. Kalau pembalasan biasanya akan lebih kejam ya emang sih tiap tim tuan rumah pastinya punya siasat masing-masing untuk bisa menang. Tapi kalau caranya benar-benar dirasa kelewat batas ya sudah pasti Pak Erick Thohir nggak akan tinggal diam. Sebab beliau sendiri yang menegaskan hal itu beberapa waktu yang lalu. Lantik ya kita hadapi pemain jangan cedera ya, dan saya rasa pertandingan berat lawan Saudi itu kita kesana lalu kita tuan rumah. Dengan Australia di sini ya kalau kita bisa mencuri poin di 2 game ini, luar biasa dan habis itu kita berat lagi harus terbang ke Bahrain itu hampir 17 jam. Lalu ke Cina tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing yaitu Qingdao yang di bulan Oktober katanya dingin, ya jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya jadi kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik tapi jangan baik-baik saja kalau kita dikerjain di luar negeri ya kita kerjain lagi di sini. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya menghadapi 2 laga di bulan Oktober nanti, semua elemen timnas tetap pede aja dan tampil kayak biasanya. Toh di 2 laga tersebut, 99% Indonesia udah bisa diperkuat oleh Mees Hilgers dan Eliano Rejders. Harusnya si 2 pemain itu bisa memberikan nilai tambah ke dalam kualitas tim, yang secara umum udah cukup baik. Intinya 3 poin benar-benar sangat bisa diraih atas Cina maupun Bahrain, dan semoga aja laga melawan Arab serta Australia kemarin bisa menjadi pembelajaran berharga, serta pelecut semangat tim Garuda untuk bisa meraih asa menembus event sepak bola tertinggi sejagat raya yaitu Piala Dunia.